Kenapa nih Erlangga ngechat? Hah? Apaan nih? Longsor? Bukannya Jakarta nggak pernah longsor ya? Sini deh. Kamu tahu nggak sih apa itu bencana longsor? Apakah? Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang bencana longsor. Oke, jadi tanah longsor merupakan kejadian pergeseran batu ataupun material lainnya yang terjadi secara berangsur-angsur maupun tiba-tiba. Dan biasanya tanah longsor ini terjadi di daerah yang terjal dan juga tidak stabil. Nah, oke, jadi di sini aku mau ngejelasin jenis-jenis tanah longsor. Oke, yang pertama ada longsoran translasi. Apa sih longsoran translasi itu? Jadi, longsoran translasi yaitu perpindahan batuan atau geseran batuan ataupun material yang terjadi di bidang yang melintir datar ataupun bergelombang. Yang kedua ada longsoran rotasi. Nah, longsoran rotasi ini biasanya batuan ataupun material itu bergeser di bidang yang cekung. Dan yang ketiga itu ada pergeseran blok. Nah, itu biasanya terjadi pada bidang yang landai. Yang keempat ada runtuhan. Nah, runtuhan ini biasanya material yang jatuh dari lereng yang terjal. Nah, biasanya runtuhan ini terjadi di daerah pesisir pantai. Nah, yang kelima ada rayapan tanah. Kalau rayapan tanah ini biasanya tanah yang bergeser secara lambat. Nah, tandanya dengan rumah ataupun pohon ataupun tiang yang tiba-tiba bergerak. Nah, yang terakhir itu ada aliran runtuhan. Nah, aliran runtuhan ini biasanya material-material yang bergerak terdorong oleh air. Nah, itu bisa banget memakan korban. Gimana sih persiapan kita sebelum terjadinya longsor? Nah, yang pertama, petakan daerah-daerah yang rawan bencana longsor. Yang kedua, menanam pepohonan di daerah sekitar lereng. Yang ketiga, melakukan patroli secara bergantian. Dan yang keempat, kenali tanda-tanda longsor. Nah, yang terakhir, bisa melakukan evakuasi jika diperlukan. Aduh, Iya, yang bener kayak jalannya. maaf kak, aku nggak tahu. Kamu kenapa? Kok panik gitu? Kakak nggak tahu. Aku panik karena gini kenapa? Enggak, Kakak nggak tahu longsor. enggak. Emang Bakal apa ada sih? longsor loh kak di sini. Apa sih longsor itu? Longsor itu ini kayak gini kak yang jelas ke kakak ini. Oh, itu. Terus kamu sekarang mau ngapain? Aku sekarang mau ngelakuin mitigasi. Mitigasi. Apa tuh? Ih, kakak nggak tahu mitigasi? Enggak. Sini aku kasih tahu. Jadi mitigasi itu adalah upaya atau perencanaan yang dilakukan untuk mengurangi bencana. Udah paham belum? Belum. Jadi contoh mitigasi itu adalah menyiapkan tas siaga. Wah. Nih, yang kayak aku pakai nih tas siaga. Apa aja tuh isinya, Kak? Nah, jadi isinya itu yang pertama ada tumbler minum. Lalu yang kedua kita cek isinya ya. Oke. Yang kedua ada makanan. Yang ketiga ada pakaian. Yang keempat ada berkas-berkas penting. Yang kelima ada peluit. Yang keenam ada senter. Apa sih yang bisa kita lakuin ketika terjadinya longsor? Atau saat longsor? Yang pertama, tetap tenang. Yang kedua, jauhi jalur longsor. Yang ketiga, bantu kelompok rentan yaitu seperti kakek-kakek, nenek-nenek, atau semacamnya. Yang ketiga, bertahan di tempat yang aman. Yang keempat, hubungi pihak berwenang agar cepat ditangani atau cepat dibantu. Selanjutnya, jalur evakuasi. Apa sih gunanya jalur evakuasi? Gunanya jalur evakuasi yang pastinya ketika ada terjadinya bencana, kita bisa menggunakan jalur itu. Terus juga, kita juga bisa menjadikan jalur itu sebagai jalur yang paling aman ketika terjadi bencana. Kita nggak bakal celaka, nggak bakal kenapa-napa. Jadi ketika ada jalur itu, kita pasti dengan mudah keluar dari bencana tersebut. Terus ada titik kumpul. Apa sih gunanya titik kumpul? Jadi ketika terjadi bencana, kita bisa menggunakan titik kumpul ini untuk berkumpul di suatu tempat yang aman. Jadi istilahnya adalah tempat ini adalah tempat yang aman untuk kita berkumpul ketika terjadi bencana.
Terus juga titik kumpul ini juga bisa menjadi tempat kita sementara aman dari bencana. Setelah itu titik kumpul juga digunakan untuk mendata data. Gimana sih cara kita setelah terjadinya longsor? Yang pertama, periksa kondisi sekitar, lalu hubungi bantuan, dan pastikan aman sebelum kembali. Itu udah longsor. Di sana udah longsor. Ngapain takut? Kan kita punya jalur evakuasi. Terus yang kamu gendong itu tas siaga kan? Nah, kalau udah gitu tenang aja. Kalau kita udah lewat jalur evakuasi, kita bisa langsung ke titik kumpul. Nah, di titik kumpul kamu udah aman tuh. Jadi ngapain panik? Gak usah panik lagi ya. Iya sih, ya juga. Oh iya, aku juga punya tas siaga nih. Terus juga sekarang kita punya jalur evakuasi loh. Biar semua sekolah di Jakarta siap, bencana nggak kenal tempat. Maka dari itu, kita bisa memilih untuk siap. Jadi, kenali tanda, siapkan diri, lindungi sesama.